Aba Hurairah. Abu Hurairah menjawab, ya, ghirasan li ya Rasulullah, aku sedang nanam sebuah tanaman untukku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, mengatakan, ala adulluka, apa kamu mau wahai Abu Hurairah aku kasih tahu kepadamu ghirasan laka, sesuatu tanaman untukmu di surga? Ya Rasulullah, aku mau tanaman ghirasan khairan lak, itu yang lebih baik dari tanamanmu ini, ya, khairan min hadza. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, iya ya Nabi, apa itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, kul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan satu tanaman di dalam surga, ya. Jadi siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wahidah, satu kali, maka Allah akan gharisalahu syajaratan fil jannah, maka Allah akan tanamkan di dalam surga satu pohon. Jadi setiap kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka Allah akan tanamkan di dalam surga tanaman surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan tanamkan pohon kurma di dalam surga. Jadi kalau pengen nanti surga kita rimbun, banyak tanamannya, banyak-banyak membaca alhamdulillah. Kadang nanem alpukat mati gitu, neng dunya nanam klengkeng rawuh, bener-bener. Mending baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa alhamdulillah ini digandengkan dengan Rabbil alamin? Karena kalimat alhamdulillah sebagai kalimat syukur, ya, karena kita mensyukuri akan seluruh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Makanya alam semesta ini Pak Bu akan tunduk oleh orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Alam semesta ini gak akan pernah tunduk sama manusia yang gak mau bersyukur. Pasti banyak bencana, ya, karena orang yang tidak mau bersyukur pasti ngerusak. Tapi yang mau bersyukur pasti mengelola, memelihara. Nah ini. Maka orang yang sering mengucapkan alhamdulillah adalah orang-orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Nah, syukurnya bukan hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dengan cara apa? Memanfaatkan segala nikmat Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa Allah pantas dipuji Bapak Ibu? Karena Dia Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Enggak ada zat yang paling pantas dipuji kecuali Allah, karena Allah menguasai alam semesta. Kalau kita paling bisa belinya tanah ya 1 hektar 2 hektar, tapi Allah penguasa alam semesta Pak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu penguasa langit bumi, Allah menguasai akhirat dunia. Pantas Allah itu dipuji. Kalau kita orang terkaya di dunia ini Pak Bu, paling cuma bisa beli pulau, tapi tidak bisa beli langit bumi. Tapi Allah penguasa langit dan bumi. Jadi pantas banget Allah itu dipuji, ya. Dalam kitab Ibnu Katsir Pak, tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, kalau tidak salah saya ingat-ingat lupa, alam semesta itu terdiri dari 24.000 alam. Alam semesta itu. Kita paling mikirnya cuma ada alam manusia, alam malaikat, ada alam akhirat, ada alamnya setan, ada alamnya hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi alam semesta ini banyak, ya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan ada 24.000 yang kita nggak ngerti alam apa aja. Dan itu semua Rabbul Alamin, dalam kuasa Allah.
Ya. Jadi pantas banget kalau Allah itu dipuji. Ya. Pantas kalau Allah itu dipuji. Makanya Bapak Ibu kok cuman punya jabatan, alah, tidak ada apa-apanya, jabatan kita itu rendah. Wong Allah kasih jabatan kita juga yang ngasih Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi walaupun presiden itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya kita ini syukur banget Pak Bu, punya Tuhan yang menguasai alam semesta. Lah kok punya Tuhan bagian dari alam semesta, pede gak Pak Bu? Kalau punya Tuhan kok berhala itu bagian dari alam, pede gak? Lah kok nyembah pohon, pede gak? Ora dipupuk lho, ora lemu. Loh, bener gak? Lah kok disem, kan gitu. Nyembah kok gunung, iya toh? Kan bagian alam semesta. Lah ini Tuhan kita penguasa alam semesta. Makanya Tuhan kita nggak punya tanggal lahir, nggak punya tanggal mati, karena hayyu qayyum, hidup dan terus hidup. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tempat bergantung segala sesuatu, karena Allah penguasa alam semesta. Sampai setiap hari daun berguguran itu Allah ngerti, Allah atur. Sampai setiap hari tengu sing lahir Allah atur. Apalagi cuma ibu bapak yang gede-gede kelihatan, Allah atur. Tengu loh lahir setiap dino piro niku Allah atur. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini wajar kalau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tauhid Pak, ini tauhid. Makanya ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah hal yang paling tepat dan paling pantas, karena Allah itu penguasa alam semesta. Menguasai langit, menguasai bumi, matahari, bintang, rembulan, tumbuhan, hewan dan segala macamnya itu berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disebut Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Alamin kalau menurut para ulama disebut Rabb, disebut Tuhan, itu karena Allah yang ngasih rezeki. Apa Pak Bu? Allah yang ngasih rezeki. Allah itu Ar-Razik. Jadi nggak usah khawatir Pak Bu, kita mesti dikasih rezeki. Tidak ada manusia hidup yang tidak dikasih rezeki. Hatta semut pun dikasih rezeki. Dua, Allah itu Al-Malik, Allah itu yang merajai, Allah yang menguasai. Terakhir, kata para ulama, yang disebut Rabb, disebut Tuhan, itu adalah Al-Muhaimin. Artinya apa? Al-Mudabbir, yang ngatur. Jadi kita ini sudah ada yang ngatur. Ya, kita jadi laki-laki ada yang ngatur, makan lewat mulut ada yang ngatur, makanan kita turun ke pencernaan ada yang ngatur, bahkan takdir kita pun sudah diatur. Ya, susah seneng kita pun sama Allah udah diatur. Jadi tidak usah. Jadi semuanya kita harus yakin sama Allah. Maka setiap kejadian, setiap apapun ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena berarti itu bentuk keyakinan kita kepada Allah akan sesuatu takdir yang Allah tentukan kepada kita. Maka punya anak laki-laki alhamdulillah, dua anak wedok alhamdulillah, anaknya pinter alhamdulillah, ratek pinter nggih alhamdulillah. Semua sudah kersane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
apa yang mau kita sedihkan dalam kehidupan kita ketika kita berkeyakinan seperti